Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Nah, kembali lagi dengan kita di episode Usut Punya Usut. Di episode Usut Punya Usut kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu tokoh atau mantan presiden Turki sekaligus pendiri Republik Turki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Konon selama beliau ini hidup dan jadi pemimpin Turki, beliau zolim kepada rakyatnya sendiri. Dan selain itu juga, beliau adalah biang dari runtuhnya atau hancurnya Ottoman. Hingga sebelum akhirnya beliau ini wafat, beliau terkena penyakit yang parah guys. Nah, rumornya setelah beliau ini meninggal, beliau diazab, kan dimakamkan. Jasadnya itu nggak diterima bumi guys, alias mentah. Dan karena itulah akhirnya jasadnya beliau ini dikebumikan dengan cara dikubur atau ditibun dengan bebatuan marmer yang beratnya itu sampai berton-ton. Dan satu lagi, konon makamnya itu bau busuk guys. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas tentang kisah tragis Mustafa Kemal Atatürk. Ini dia Usut Punya Usut. Usutnya usut, Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang panglima tertinggi sekaligus juga pendiri Turki. Beliau menjabat sebagai presiden pertama Turki pada tahun 1923 sampai kematiannya pada tahun 1938. Dan selain itu juga sebagai perdana menteri pertama pada tahun 1920 sampai 1921. Usutnya usut, Pak Atatürk ini lahir dengan nama Ali Riza Oglu Mustafa atau Mustafa bin Ali Riza pada tanggal 19 Mei 1881 di Salonika atau sekarang yang namanya Thessaloniki, Yunani, pada Kekaisaran Ottoman. Usutnya usut, ayahnya yang bernama Ali Riza Effendi merupakan seorang perwira milisi dan juga seorang pedagang kayu. Sedangkan ibunya bernama Zubeide Hanim. Nama tengah Pak Atatürk, Kemal, yang berarti kesempurnaan, diberikan oleh guru matematikanya yang bernama Kapten Uskuplu Mustafa Effendi. Awalnya ibunya menyuruh Pak Atatürk ini untuk menempuh pendidikan di sekolah agama, dan itu merupakan sesuatu yang dituruti oleh Pak Kemal dengan sangat enggan, dan itu bertahan nggak lama guys, bertahan sebentar. Usutnya usut, kemudian Pak Kemal ini masuk ke sekolah Semsi Effendi, dan itu merupakan sebuah sekolah dengan kurikulum yang lebih sekuler. Konon ayahnya Pak Kemal ini sengaja memasukkannya supaya beliau menjadi seorang pedagang. Tapi tanpa meminta pertimbangan orang tuanya, Pak Kemal kemudian ikut ujian masuk di sekolah militer Salonika di tahun 1893. Lalu di tahun 1896 beliau masuk SMA Militer Monastir. Usutnya usut, pada tanggal 14 Maret 1899 Pak Kemal ini pindah ke Akademi Militer di kawasan Pangalti yang dekat dengan ibu kota Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Akhirnya Pak Kemal ini lulus di tahun 1902. Usutnya usut, 3 tahun tepatnya 11 Januari 1905 Pak Kemal ini lulus dari perguruan tinggi militer Ottoman Konstantinopel. Usutnya usut, setelah lulus, Pak Kemal ini sempat ditahan atas keterlibatannya dalam gerakan anti monarki dan dilepaskan beberapa bulan kemudian berkat bantuan mantan direktur sekolahnya yang bernama Riza Pasha. Pak Kemal kemudian ditugaskan sebagai kapten staf di pasukan kelima Turki yang bermarkas di Damaskus, Suriah, di Kompi Ali Fuad dan Lutfi Mufid. Di sana beliau bergabung dengan kelompok rahasia revolusioner yang bernama Vatan ve Hurriyet yang dipimpin tentara bayaran Mustafa Elvan. Usutnya usut, pada Juli 1908 Pak Kemal ini terlibat dalam revolusi Turki muda yang mana itu berhasil menjungkalkan Sultan Abdul Hamid II dan memulihkan konstitusi monarki. Konon dari 1909 sampai 1918 Pak Kemal menempati sejumlah jabatan penting di angkatan bersenjata Ottoman. Beliau pernah berperang melawan Italia di perang Italia-Turki pada tahun 1911. Kemudian pada tahun 1912 sampai 1913 Pak Kemal berpartisipasi dalam Perang Balkan, dan selama Perang Balkan kedua beliau menjadi kepala staf sebelum akhirnya dipindah ke kedutaan Turki di Bulgaria. Usutnya usut, ketika Ottoman terjun ke kancah Perang Dunia I bersama aliansi sentral seperti Jerman, Austria, Hungaria, dan Bulgaria, Pak Kemal ini menjadi komandan divisi ke-19. Berkat keberanian dan strategi tempurnya itu, beliau membantu menggagalkan invasi sekutu ke Dardanella di tahun 1915 dan kemudian mendapatkan promosi hingga perjanjian Mudros diteken pada tahun 1918. Usutnya usut, gencatan senjata itu memberikan keleluasaan
bagi sekutu untuk menduduki benteng yang mengendalikan saluran air utama dan juga wilayah yang bisa memberikan ancaman. Konon pada tahun 1919, Pak Kemal mengatur adanya pemberontakan. Ketika perjanjian Sevres ditandatangani yang membagi Ottoman, beliau menginginkan kemerdekaan bagi Turki. Usutnya usut, Dewan Pertemuan Besar atau GNA, sebutan untuk parlemen Turki saat itu, harus mengatur gempuran yang dilakukan oleh Yunani serta Armenia. Dan kemudian serangan itu berakhir setelah Pak Kemal menaikkan Traktat Lausanne pada tanggal 29 Oktober 1923 yang mana itu menandai berdirinya Republik Turki dan menjadikan Pak Kemal sebagai presiden. Usutnya usut, ketika menjadi presiden pertama Turki, Pak Kemal ini berusaha untuk memodernisasi negaranya. Dimodernkan ya. Pemerintahannya mulai menganalisis negara barat seperti Perancis, Swedia, Italia, dan mengadopsi nilai dan sistem mereka sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik bangsa Turki. Konon dikenal sebagai pemimpin militer yang efisien, Pak Kemal ini kemudian mengubah Turki menjadi negara yang modern, demokratis, serta sekuler. Usutnya usut, ketika Pak Kemal memerintah Turki, beliau merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya itu syariat Islam menjadi sekularis. Seperti di tahun 1925, masjid-masjid ditutup dan pemerintah memberangus semua gerakan keagamaan dengan segala kebengisannya. Pemerintah melakukan kekerasan terhadap kritikan yang datang, yang mana itu berasal dari kalangan agamawan. Pak Kemal terus-menerus melakukan cercaan terhadap masjid-masjid dan juga mengurangi jumlah para pemberi nasihat atau khotib yang mendapat bayaran dari pemerintah hingga berjumlah 300 khotib. Usutnya usut, Pak Kemal bahkan memerintahkan kepada mereka untuk membicarakan banyak hal dalam khotbah Jumatnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngongkon ya, ngongkon khotibnya untuk ngomong sesuatu. Misalnya masalah pertanian, industri, dan politik pemerintah disertai pujian atasnya. Harus membangga-banggakan Pak Kemal. Pak Kemal menutup masjid utama di Istanbul dan kemudian mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Sedangkan Masjid Al-Fatih dialihfungsikan sebagai gudang. Parah sih. Sedangkan syariah Islam diganti dengan hukum sipil yang beliau adopsi dari hukum Swiss pada tahun 1926. Kemudian penanggalan Hijriyah diganti dengan penanggalan Georgia atau Masehi. Sehingga tahun 1342 Hijriyah dihapus dari seluruh Turki dan diganti dengan 1926 Masehi. Konon pada undang-undang yang dibuat pada tahun 1928 Masehi, teks undang-undang menghapus Turki sebagai pemerintahan Islam. Teks sumpah yang biasanya dilakukan oleh para pejabat saat dilantik juga diganti dengan hanya mengucapkan kayak gini. Dengan kehormatan mereka akan menunaikan kewajiban. Sebelumnya mereka bersumpah dengan nama Allah sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Usutnya usut, pada tahun 1929 Masehi, pemerintah mulai mewajibkan dengan paksa untuk menggunakan huruf-huruf Latin sebagai penulisan bahasa Turki dari huruf Arab yang dipakai sebelumnya. Dan media-media juga ditulis dengan huruf Latin. Pada saat yang sama, pengajaran bahasa Arab dan bahasa Persia dihapuskan dari seluruh fakultas. Penulisan dengan menggunakan huruf Arab juga dilarang untuk karangan-karangan yang berbahasa Turki. Sedangkan untuk buku-buku yang udah terlanjur dicetak dalam huruf Arab diekspor ke Mesir, Persia, dan juga India. Begitulah pemerintah Turki memutuskan hubungan Turki dengan masa lalu keislaman mereka dari satu sisi dan memutus Turki dengan kaum muslimin di seluruh negeri Arab dan juga Islam pada sisi yang lain. Bahkan di tahun 1931 sampai 1932, pemerintah membatasi jumlah masjid dan hanya membolehkan berdiri satu masjid di sebuah daerah yang hanya memiliki luas 500 meter. Pak Kemal menyatakan kalau ruh Islam itu menghambat kemajuan dan masih banyak yang lainnya. Usutnya usut, Pak Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Beliau menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum khisos bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman penjara. Dan gak hanya itu aja, Pak Kemal ini juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, kalimat azan diganti dengan bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman khamr di tempat umum, dan menjadikan majelis-majelis ilmu, kemudian menggantinya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Parah banget ya majelis ilmu loh. Masa dibikin tempat-tempat zina. Usutnya usut, enggak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Pak Kemal ini konon juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dalam suatu kesempatan, Pak Kemal ini berpidato di hadapan para ex-tentara khilafah. Di dalam pidatonya itu, Pak Kemal ini membanggakan dirinya sendiri dan berkata seperti ini, "Kini siapa yang lebih berkuasa?
aku atau Tuhan. Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan seperti ini, "Andalah Paduka yang kami takutkan sekarang." Usutnya usut mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibirnya Pak Mustafa Kemal. Tapi semua itu berakhir ketika periode akhir pada Oktober 1938. Ketika itu awalnya Pak Kemal ini menderita penyakit kulit, guys. Tapi kemudian beliau menderita penyakit tambahan seperti malaria, liver, dan juga penyakit kelamin. Usutnya usut, dokter pribadinya pun memberi salep dan itu dioleskan di kulitnya yang luka karena garukannya sendiri. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya yang berjudul Al-Manaratul Mafhudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang mana itu sangat-sangat mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya Pak Kemal secara kronis. Ingatannya melemah dan darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Usutnya usut untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Dokter pun akhirnya menusuk jarum di bagian perutnya Pak Kemal. Tapi perutnya Pak Kemal ini malah membusung dan kedua kakinya bengkak. Nggak hanya itu aja, wajahnya pun berubah menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Konon Pak Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Dan bahkan gatal-gatal di tubuhnya itu semakin menjadi-jadi, guys. Hingga Pak Kemal ini merasa nggak tahan dan berteriak, menjerit, dan jeritannya itu sampai terdengar ke seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Pak Mustafa Kemal ini udah menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya nggak mau masuk istana lagi. Dan akhirnya Pak Mustafa Kemal ini meminta untuk dibawa ke tengah-tengah laut agar suhu badannya itu turun, biar nggak panas lagi. Tapi suhu tubuhnya malah semakin naik dan semakin panas. Syekh Dr. Said Hussein Al-Afani dalam kitabnya Al-Jasa min Jinsil Amal mengisahkan kalau sebenarnya Pak Kemal ini udah mulai menderita kanker hati sejak tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui kalau Pak Kemal ini menderita kanker hati di tahun 1938. Dan puncaknya pada pagi hari tanggal 10 November 1938, akhirnya Pak Kemal dinyatakan meninggal oleh para dokter. Konon ketika jenazahnya Pak Kemal ini mau dimasukkan ke liang lahat, dimakamkan, jenazahnya terlempar ke atas, guys. Dan para peziarah pun dibuat repot oleh hal tersebut. Dan kemudian untuk para ulama sepakat untuk menimbun jenazahnya Pak Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Dan barulah setelah 15 tahun setelah meninggalnya Pak Kemal, jenazahnya kembali untuk dikuburkan lagi. Tapi lagi-lagi bumi menolak jasadnya Pak Mustafa Kemal. Hingga pada akhirnya jenazahnya Pak Kemal ini dimasukkan ke sebuah museum etnografi di Ankara, Turki. Usutnya usut, jenazahnya ini ditimbun dengan bebatuan marmer yang beratnya itu mencapai 44 ton. Berat banget ya. Dan kalau kamu pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makamnya Pak Kemal, konon para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian kamu. Karena jika kamu udah mendekati makamnya Pak Kemal, di situ pasti akan tercium bau-bau busuk, guys, kayak bau-bau bangkai gitu. Dan pihak museum pun mengakui kalau sumber bau busuk itu bukan dari WC ataupun septic tank yang bocor, melainkan itu berasal dari area makamnya Pak Mustafa Kemal Atatürk. Kalau beneran gitu ya serem ya. Nah itu dia tadi rumor-rumor atau azab yang diterima oleh Pak Kemal setelah dia meninggal. Jasadnya nggak diterima bumi, dilempar lagi, tapi nggak sampai di situ aja, makamnya masih bau busuk, ya. Dan setelah kita telusuri lagi lebih dalam, ternyata kita menemukan sebuah fakta mengenai azab yang diterima oleh Pak Kemal itu tadi. Dan di sini dikatakan sebenarnya enggak gitu, guys. Itu masih sekedar spekulasi dan dugaan beberapa orang aja. Masih belum bisa dipastikan kebenarannya, masih simpang siur antara benar atau enggak. Dan seperti yang dicatat oleh banyak sumber, Pak Kemal meninggal di Istana Dolmabahce di Istanbul, Turki pada 10 November 1938 pukul 9:05 pagi. Ketika itu umurnya Pak Kemal ini udah 57 tahun dan diduga meninggal karena pengerasan liver. Dan gak sesuai rumor yang udah kita jelaskan tadi yang katanya jenazahnya gak diterima bumi, jenazah Pak Kemal ini dirawat oleh Profesor Mehmet Kamil Berk. Beliau merupakan seorang penandatangan sertifikat kematian Pak Kemal dengan tata cara Islam. Usutnya usut, tubuhnya Pak Kemal itu emang dibalsem karena pemakamannya mungkin akan tertunda selama beberapa hari. Pembalseman dilakukan oleh Profesor Lutfi Aksu dari Gulhane Military Medical
Medical Academy atau GMMA di Ankara, seperti ditulis oleh koran Hurriyet pada tahun 1998. Usutnya usut, jenazahnya Pak Kemal ini disemayamkan sementara oleh saudarinya yang bernama Makbul Atadan. Para pejabat Turki dan orang berpengaruh lainnya memberi penghormatan terakhir selama 3 hari penuh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap bapak pendiri Turki, jenazahnya Pak Kemal ini tadinya akan dimakamkan di puncak bukit tertinggi di kota Ankara, Rasa Tepe. Makam tersebut nantinya akan menjadi museum besar dan oleh karena itu dibutuhkan waktu pembangunan selama 15 tahun. Usutnya usut, selama menunggu jadinya museum itu, jenazahnya Pak Kemal ditempatkan sementara di Museum Etnografi di Ankara dan ditempatkan di dalam sebuah sarkofagus marmer putih yang mana itu juga dibungkus dengan bendera Turki. Dan dengan begitulah bisa diketahui kalau peletakan jenazah Pak Kemal di dalam Museum Etnografi dalam tata cara pembalseman bukan karena tanah enggak menerimanya, tapi emang jenazahnya Pak Kemal ini sedang dicarikan tempat yang luhur oleh masyarakat Turki ketika itu. Usutnya usut, pada tahun 1953 dengan rampungnya pembangunan Museum Anıtkabir, sarkofagus kemudian dibuka, kemudian petinya dibawa keluar dan disaksikan oleh adik Presiden Celal Bayar, Ketua Parlemen Refik Koraltan, Perdana Menteri Adnan Menderes, dan sejumlah pejabat tinggi Turki. Setelah para ahli memastikan kondisi jenazah Pak Kemal, prosesi pemindahan peti dijalankan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di Anıtkabir. Usutnya usut, majalah Time saat itu memaparkan 138 prajurit muda berbaris mengawal iring-iringan sepanjang 3 km. Sementara itu 21 juta warga Turki berdiri mengheningkan cipta selama 5 menit di seluruh penjuru negeri. Konon selain pejabat publik dan pemimpin di negeri Turki, saat itu juga hadir wakil pimpinan sejumlah agama di Turki seperti Patriark Armenia, Patriark Yunani Ortodoks, Uskup Katolik Roma, Kepala Robi Yahudi, dan juga Presiden urusan agama Muslim di Turki. Nah, itu dia tadi tentang kisahnya Pak Mustafa Kemal Atatürk. Ya, walaupun terlepas dari benar atau enggaknya azab itu tadi yang katanya jenazahnya nggak diterima bumi, dan kalaupun di dunia ini nggak ditunjukin azab yang seperti di sinetron azab itu, jenazahnya terlempar atau liang lahatnya ada airnya atau ularnya, tapi azab dari segala sesuatu yang buruk itu pasti ada di sana, pasti ada di akhirat, pasti ada balasannya. Kayak mungkin di sini nggak ditunjukkan secara ya seperti yang ada di sinetron atau apalah itu, tapi yang pasti di sana bakal ada balasannya. Mungkin lebih parah dari yang digambarkan di dunia ini. Tapi gimana menurut kalian tentang Pak Mustafa Kemal Atatürk itu tadi? Tulis aja di bawah ya. Mungkin ada info-info yang masih kurang, yang kurang jelas, dan mohon maaf mungkin masih ada beberapa kesalahan atau beberapa kesalahan penyebutan kata atau nama. Kita mohon maaf banget ya guys ya. Nah, mungkin gitu aja perjumpaan kita pada usutnya usut kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang lainnya lagi, kalian bisa tulis aja di bawah atau kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistop. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.